Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Acara pun usai, tamu-tamu juga sudah berpulangan. Marek dan Julia pun bersiap pergi dari tempat itu menyusul ke rumah sakit. Julia, panggil seseorang saat mereka baru saja keluar dari ruang acara. Sontak Julia dan Marek pun menoleh ke arah orang yang memanggil Julia itu. Desi. Lirih Julia saat melihat sosok Desi, wanita selingkuhan Agus. Desi berjalan mendekati Julia dan langsung berlutut di depan Julia. Julia, aku minta maaf atas semua perbuatanku dulu padamu. Aku mohon, maafkan aku Julia. Mohon Desi sambil menangis. Jangan seperti ini Desi, berdirilah. Balas Julia sambil menarik tangan Desi agar berdiri. Julia, aku tahu kata maaf sama sekali tidak cukup untuk menebus dosa-dosaku padamu. Tapi hanya kata itu sekarang yang bisa kuucapkan padamu. Aku mohon maafkan aku. Mohon Desi sekali lagi. Aku sudah memaafkanmu Des, jauh sebelum kau datang meminta maaf padaku. Lagi pula, harusnya aku yang berterima kasih padamu karena sudah mengambil Agus dariku. Karena kalau kau tidak masuk ke dalam rumah tanggaku dan merusaknya, aku tidak akan bertemu dengan pria hebat ini. Balas Julia sambil menggenggam tangan Marek. Desi tak bisa berkata apa-apa, ia tertunduk malu karena kata-kata Julia. Pulanglah, aku sudah tidak menyimpan dendam padamu. Ucap Julia tapi Desi tak merespon dan masih menunduk. Ya sudah, kami pulang dulu, ada urusan yang masih harus kami urus. Ucap Julia lagi. Julia, tunggu. Panggil Desi saat Julia dan Marek hendak memutar tubuh mereka meninggalkan dirinya. Ada apa? Aku hamil. Ucap Desi. Tak ada respon terkejut dari Julia maupun Marek. Lalu, tanya Julia datar. Desi diam, ia malu mengutarakan niatnya mendatangi Julia. Apa kau mendatangi kami untuk memohon agar kami melepaskan Agus? Marek yang sejak tadi diam dan hanya menyimak pembicaraan Julia dan Desi akhirnya membuka suara. Desi menggelengkan kepalanya. Lalu, tanya Marek lagi dengan nada tegas. Tolong bantu aku untuk keluar dari kota ini. Aku tidak ingin berada di kota ini lagi. Aku ingin memulai hidup baru dan membesarkan anakku ini sebagai bentuk penebusan dosaku. Ucap Desi. Julia dan Marek saling bertatapan. Baiklah, akan ku bantu. Tapi kau harus janji untuk tidak muncul lagi di kota ini dan mengganggu kehidupan kami. Kau paham? Jawab Marek. Desi menganggukkan kepalanya. Berapa yang kau butuhkan? Tanya Marek. Desi diam, ia pun bingung berapa uang yang ia butuhkan untuk pergi dari kota itu dan untuk biaya hidupnya sampai ia mendapatkan pekerjaan. Apa 50 juta cukup? Tanya Marek. Mendengar kata-kata Marek, sontak Julia dan Desi menatap Marek. Apa kau serius Marek? Marek menganggukkan kepalanya. Uang itu juga untuk kau membuka usaha. Terserah kau mau usaha apa. Ucap Marek pada Desi. Terima kasih Tuan. Anda sangat baik, Julia sangat beruntung mendapatkan Anda. Ucap Desi sambil menangis terharu. Kau salah. Bukan Julia yang beruntung mendapatkan aku, tapi akulah yang beruntung mendapatkan Julia. Balas Marek. Datanglah besok ke rumah lama Julia, aku akan menuliskan surat perjanjian terlebih dulu baru akan mentransfer uangmu. Jadi kalau kau macam-macam dan menyalahgunakan uang pemberianku, maka habislah kau. Ancam Marek. Iya Tuan, saya mengerti. Baguslah. Kami pergi dulu, balas Marek. Ayo sayang, kita pergi.
ajak Marek sambil menarik tangan Julia dan mereka pun pergi dari hadapan Desi. Kita buka lembaran baru ya nak, Mama janji akan membesarkanmu dengan uang halal, karena hidup dengan uang haram hanya akan berakhir dengan penderitaan. Ucap Desi sambil mengelus perutnya yang masih datar karena usia kandungannya masih sekitar 2 bulan. Kini Marek dan Julia sudah berada di rumah sakit tempat Neon membawa Novi. Sesampainya di lobi rumah sakit, Mang Sardi yang tadi pergi bersama nenek Julia sudah menunggu di depan pintu lobi atas suruhan Neon untuk menunggu Marek dan Julia lalu mengantarkan mereka ke kamar rawat Novi. Novi sakit apa Mang? Tanya Julia sambil mereka berjalan menuju lift. Kurang tahu nyonya, tanya nanti sama Pak Neon. Jawab Mang Sardi berbohong karena sebenarnya Mang Sardi tahu apa yang terjadi pada Novi. Kini mereka sudah berada dalam lift. Ting! Tak sampai 3 menit, pintu lift pun terbuka. Cepat-cepat mereka keluar dari dalam lift dan berjalan menuju kamar rawat Novi dengan Mang Sardi berjalan di depan sebagai pemandu. Ini kamarnya Tuan, ucap Mang Sardi setelah mereka sampai di depan pintu kamar rawat Novi. Ceklek. Marek pun membuka pintu itu. Marek dan Julia yang dari awal kedatangan mereka sudah panik. Namun rasa panik mereka berganti heran karena saat mereka masuk ke dalam kamar, tak ada raut kesedihan, kepanikan dan kegelisahan dari Neon, Novi maupun nenek. Yang ada mereka malah tertawa sambil Neon terus menciumi punggung tangan Novi dan nenek sibuk mengupasi buah jeruk dan menyuapi ke Novi. Novi sakit apa Nek? Tanya Julia sambil berjalan mendekati ranjang Novi. Biasalah Jul, sakit baik. Jawab nenek Julia. Sakit baik? Memangnya ada sakit baik? Tanya Marek. Ya adalah. Sakit mau punya anak kan namanya sakit baik. Jawab nenek Julia. Mata Marek dan Julia membulat mendengar itu. Novi hamil Nek? Tanya Julia senang. Iya kak, udah 4 minggu. Jawab Novi. Selamat ya Nov, berarti sebentar lagi aku jadi auntie dan anak kita jadi bisa main bareng. Ucap Julia sambil memeluk Novi. Mendengar kata-kata Julia, Marek memutar bola matanya malas. Bukan karena tidak suka dengan kehamilan Novi melainkan, kenapa dunia gak selebar daun kelor sih? Udah bapaknya kemana-mana bareng, lah sekarang punya anak juga, anak aku dan Neon juga harus barengan. Kan pergaulan cuma berputar-putar di situ-situ aja. Gumam Marek dalam hati. Tapi kenapa Novi diinfus kayak gini? Perasaan waktu aku awal hamil gak kayak gini. Tanya Julia saat melihat jarum infus tertancap di urat nadi Novi. Novi dehidrasi pada ibu hamil kan sangat berbahaya. Makanya dokter memasukkan cairan infus agar Novi tidak dehidrasi lagi. Jawab nenek Julia. Oh. Julia hanya membulatkan mulutnya. Ya udah yuk kita pulang. Udah malam, kamu juga harus istirahat. Kata nenek Julia lagi. Julia menganggukkan kepalanya. Kami pulang dulu ya, besok kami datang lagi. Pamit Julia pada Novi sambil memeluk adik angkatnya itu. Neon, ingat pesan dokter. Jangan curi-curi kesempatan menjenguk anakmu. Kata nenek Julia memberi peringatan pada Neon. Mendengar itu, Marek menggelembungkan pipinya menahan tawa. Akhirnya Neon bisa merasakan apa yang Marek pernah rasakan. Marek berjalan mendekati Neon. Aku pulang dulu, jangan hubungi aku, karena malam ini aku mau menjenguk anakku. Bisik Marek mengejek. Cih. Deci Neon sambil memutar bola matanya malas. Ayo sayang kita pulang. Aku sudah tidak sabar ingin sampai apartemen. Ucap Marek sambil merangkul pundak Julia. Marek, Julia dan nenek pun keluar dari dalam kamar rawat Novi.
Meninggalkan Neon yang senang tapi apes juga karena terpaksa harus puasa kurang lebih 2 minggu sampai janin yang ada dalam kandungan Novi kuat. 7 bulan kemudian. Ruang bersalin, pukul 6 pagi. Julia sedang merasakan sakit-sakit nikmatnya sebuah kontraksi dengan Marek yang memeluknya dari belakang sambil mengelus punggung dan perut buncit Julia secara bergantian. Sudah dari jam 2 dini hari tadi Julia dilarikan ke rumah sakit karena merasakan kontraksi yang sangat hebat. Dan untuk mempermudah pembukaan, dokter pun memberikan cairan induksi ke tubuh Julia melalui selang infus. Marek. Sakit. Ringis Julia sambil merek asteris mas tangan Marek yang sedang mengelus perutnya. Tarik nafas sayang. Keluarkan. Hanya kata-kata itu yang bisa Marek katakan. Ceklek. Tiba-tiba saja pintu ruangan terbuka dan masuklah nenek Julia, Novi dan Neon ke dalam. Nenek. Tangis manja Julia saat melihat sang nenek. Sudah pembukaan berapa? Tanya nenek Julia santai. Katanya sih pembukaan 7. Jawab Marek. Oh, sebentar lagi kalau gitu. Nikmati saja. Balas nenek Julia. Hua. Kok nenek santai sekali, ini sakit nek. Teriak Julia. Kau pikir nenek tidak pernah merasakan? Balas nenek Julia. Beda dengan nenek Julia yang terlihat santai, Novi yang usia kandungannya sudah 7 bulan ikut meringis seolah merasakan rasa sakit kontraksi yang Julia rasakan. Apa ini? Tiba-tiba saja Novi berteriak saat ada cairan mengalir dari mbak nikmatnya. Sontak semua mata memandang ke arah Novi. Itu air ketuban. Ucap nenek Julia saat melihat air yang mengalir ke kaki Novi. Neon cepat panggil dokter. Teriak nenek Julia. Kali ini nenek Julia baru panik. Bagaimana tidak panik kalau usia kandungan Novi baru 7 bulan tapi air ketuban sudah pecah. Neon pun cepat-cepat keluar dari ruangan itu dan berlari menuju pos tempat para perawat berjaga. Ayo duduk di sini. Nenek Julia menggiring Novi untuk duduk di ranjang yang ada di sebelah ranjang Julia. Nenek bagaimana ini? Apa anakku tidak kenapa? Tanya Novi dengan suara bergetar panik. Nenek juga tidak tahu sayang. Tapi tenanglah, agar semuanya baik-baik saja. Balas nenek Julia. Tak lama dokter dan 2 bidan pun masuk ke dalam ruang bersalin itu. Karena setahu dokter pasien yang akan melahirkan Julia, maka dokter pun langsung berjalan menuju ranjang Julia. Bukan yang itu dok, tapi yang ini. Ucap nenek Julia. Dokter pun beralih ke ranjang Novi. Silahkan berbaring, biar saya periksa dulu. Perintah dokter. Neon pun membantu Novi berbaring dengan perlahan. Ark. Sakit Marek. Suara ringis kesakitan Julia menjadi sound di ruangan itu. Sudah pembukaan 5. Ucap dokter saat memeriksa Novi. Hah. Teriak Novi, Neon dan nenek Julia. Kok bisa dok? Usia kehamilannya baru 7 bulan dok. Ucap nenek Julia. Tidak masalah bu, karena usia kandungan 7 bulan semua organ sudah lengkap dan berfungsi dengan baik. Balas dokter. Tapi kenapa bisa dok? Tanyakan saja bapaknya, mungkin karena bapaknya sering menjenguk anaknya sehingga jalan lahir terbuka lebar. Balas dokter. Mendengar itu nenek Julia langsung memberi tatapan tajam pada Neon. Kok Novi gak ngerasain sakit kayak Julia, nek? Tanya Julia. Setiap orang kan berbeda-beda bu. Malah dokter yang menjawab. Sesh. Aerg. Aku mau buang air besar. Teriak Julia. Bidan, tolong periksa pembukaannya. Perintah dokter pada bidan. Bidan pun memeriksa jalan lahir anak Julia.
Pembukaan lengkap dok. Jawab bidan. Tutup tirainya, siapkan alat-alat. Perintah dokter. Sambil bidan mengerjakan apa yang dokter perintahkan, dokter pun mulai mempersiapkan dirinya. Jeritan kesakitan Julia pun terdengar begitu pilu memenuhi ruangan itu. Setelah dokter selesai mempersiapkan dirinya, dokter pun mendekati Julia dan mengarahkan Julia untuk mengejan. 15 menit kemudian. Owi, Owi. Suara tangis bayi laki-laki pun menggantikan suara jeritan Julia. Dokter pun langsung meletakkan bayi laki-laki March Julia itu ke atas dada Julia. Setelah kurang lebih 15 menit berada di atas dada Julia, bayi laki-laki itu pun diambil kembali untuk dibersihkan, diberi vitamin, ditimbang dan diukur. Sambil menunggu bayi March Julia dibersihkan, Julia pun dipindahkan ke ruang observasi. Bersambung.